Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehahku. Tetap semangat ya dan jangan lupa belajar. Serta jangan lupa terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sekarang kita akan belajar mata pelajaran Quran Hadis, Surah Al-Bayyinah. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu mengetahui arti surah Al-Bayyinah, kemudian memahami isi kandungan Quran surat Al-Bayyinah. Berikut bunyi Quran surat Al-Bayyinah ayat 1-8. Dengarkan baik-baik ya, soleh-solehahku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Dzalika liman khasya rabbah. Shadaqallahul adzim. Setelah kalian tadi mendengarkan bunyi Quran surat Al-Bayyinah ayat 1-8, sekarang kita akan belajar arti surah Al-Bayyinah ayat 1-8. Dengarkan baik-baik ya, soleh-solehahku. Arti yang pertama, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kedua, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Yang keempat, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kelima, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat, dan demikianlah itu agama yang lurus atau benar. Yang keenam, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Yang ketujuh, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang kedelapan,
balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, sekarang penjelasan dari surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah artinya pembuktian. Surat Al-Bayyinah termasuk golongan dari surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Kemudian, surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Bayyinah termasuk urutan surat yang ke-98 dan diturunkan setelah surat At-Talaq. Diingat ya. Kemudian, kandungan surat Al-Bayyinah. Pernyataan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, namun mereka terpecah belah, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Namun, tidak semua manusia menerima ajaran yang dibawanya, sehingga ada yang mengimani serta ada pula yang mengingkari kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Balasan dan ganjaran mereka pun pastilah berbeda-beda. Kemudian, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam, ajarannya bermanfaat bagi manusia, baik yang berkaitan dengan akidah atau kepercayaan maupun amal perbuatan. Di dalam risalah yang dibawanya, yakni Al-Quran, pula terdapat petunjuk serta prinsip-prinsip kedamaian. Nah, setelah kalian mendengar dari penjelasan isi kandungan surat Al-Bayyinah, sekarang ayo kita mengerjakan tugas LKS di halaman 14 sampai 15 ya, pada room 1, 2, dan 3. Jangan lupa nanti dikumpulkan pada waktu tatap muka Al-Quran Hadis. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.